Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi benzena. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laksarindi dari absen 3 dan ini nama dari anggota kelompok saya. Pengertian benzena. Benzena adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berkaitan dalam suatu cincin dengan satu atom hidrogen yang terkait pada masing-masing atom karbon. Struktur benzena. Struktur dari senyawa benzena yaitu berupa rantai karbon tertutup atau siklis dengan jumlah rantai karbon 6 serta memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi. Artinya, di dalam bentuk segi 6 dari rantai karbon tersebut terdapat ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling. Ikatan ini dapat terus berpindah-pindah posisinya secara bergantian sehingga sering disebut dengan delokalisasi, dan juga bentuknya digambarkan seperti cincin segi 6 seperti gambar di samping. Karakteristik benzena dan pemanfaatan benzenanya. Karakteristik benzena. 1. Tidak berwarna. 2. Mudah terbakar. 3. Bersifat nonpolar. 4. Berbau manis. Enak. Pemanfaatan benzena. 1. Sebagai bahan bakar lampu. 2. Pencampuran bensin. 3. Pelarut organik nonpolar. 4. Sebagai bahan baku industri. Selanjutnya adalah senyawa aromatik polisiklik. Senyawa aromatik juga dikenal sebagai arena. Sebagian besar senyawa aromatik mengandung benzena. Benzena adalah struktur tak jenuh. Ada juga senyawa aromatik tertentu yang tidak mengandung benzena. Senyawa yang mengandung cincin benzena disebut senyawa aromatik, dan senyawa aromatik yang tidak mengandung cincin benzena disebut non-benzenoid. Baik, poin selanjutnya adalah mengenai reaksi senyawa polisiklik yang akan dijelaskan oleh saya, Dana Basyakesha dari absen 9. Yang pertama ada reaksi substitusi elektrofilik naftalena. Pada naftalena, substitusi elektrofilik dapat berlangsung pada posisi alfa atau beta. Namun, sebagian besar reaksi bertanggung pada posisi alfa. Yang kedua ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada senyawa aromatis polisiklis lebih mudah berlangsung daripada terhadap cincin benzena. Reaktivitas yang lebih besar tersebut disebabkan oleh senyawa polisiklis aromatis dan dapat bereaksi hanya pada salah satu cincin, sehingga masih mempunyai setidaknya satu cincin benzena yang masih utuh, baik dalam struktur zat, antara maupun produknya. Yang selanjutnya ada reaksi reduksi atau adisi hidrogen. Adisi terhadap senyawa polisiklik lebih mudah berlangsung dibandingkan pada cincin benzena. Yang keempat ada reaksi reduksi. Benzena dapat disintesis dari fenol melalui reaksi reduksi. Dalam proses ini, uap fenol melewati serbuk halus zinc atau seng yang dipanaskan debu. Seng tersebut menguranginya untuk membentuk benzena. Selanjutnya ada reaksi sulfonasi naftalena. Sulfonasi naftalena adalah suatu reaksi kimia yang menghasilkan senyawa alfa-naftalen sulfonat. Reaksi ini dilakukan dengan menggunakan sulfonating agen H2SO4 dan dapat berlangsung pada temperatur kurang dari 50 derajat Celcius dengan tekanan 1 atom. Naftalen merupakan salah satu senyawa yang cukup aman digunakan jika dibandingkan senyawa hidrokarbon aromatik lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tata nama turunan benzena yang akan dijelaskan oleh saya yaitu Fatima Azahra dari absen 15. Yang pertama yaitu senyawa turunan benzena dengan satu substituen. Senyawa turunan benzena merupakan senyawa hasil sintesis dari benzena. Senyawa turunan benzena dengan satu substituen terjadi ketika satu atom hidrogen pada cincin benzena disubstitusi dengan unsur atau gugus lain.
tata nama senyawa turunan benzena dengan satu substituen, yaitu nama substituen plus benzena. Selanjutnya, ada senyawa turunan benzena dengan dua substituen. Pada benzena dengan dua substituen dikenal dengan 3 tata nama. Hal ini tergantung dari di mana bagian si substituen itu terikat. Yang pertama ada orto, apabila substituen bersebelahan. Yang kedua ada meta, apabila substituen berselang satu. Yang ketiga ada para, apabila substituen berseberangan. Dari posisi ini kemudian kita bisa beri nama dengan pattern sebagai berikut. Yang pertama nama posisi, yang kedua nama substituen kurang prioritas, yang ketiga nama substituen paling prioritas, yang keempat baru benzenanya. Lalu yang paling prioritas adalah gugus asam karboksilat, sedangkan yang paling tidak prioritas adalah gugus halogen yang meliputi F, Cl, Br, dan I. Selanjutnya adalah senyawa turunan benzena lebih dari 2 substituen. Untuk 3 substituen atau lebih, penggunaan orto, meta, dan para sudah tidak berlaku, melainkan mereka diganti dengan angka untuk menunjukkan urutan prioritas penomorannya. Dari posisi ini kemudian kita bisa beri nama dengan pattern sebagai berikut. Yang pertama, nomor substituen kurang prioritas. Yang kedua, nama substituen kurang prioritas. Yang ketiga, nama substituen lebih prioritas. Yang keempat, benzenanya. Baiklah, selanjutnya adalah reaksi dasar benzena. Yang pertama adalah reaksi alkilasi. Alkilasi atau gugus alkil merupakan gugus univalen yang diperoleh dari alkana yang telah diambil dari satu atom hidrogen. Dalam literatur lain, alkilasi merupakan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Dalam proses ini menggunakan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, AlCl3. Dan yang kedua adalah reaksi halogenasi. Halogenasi adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih halogen pada suatu senyawa atau material. Dehalogenasi adalah kebalikan dari halogenasi dan menghasilkan pelepasan halogen dari suatu molekul. Dan yang ketiga adalah reaksi sulfonasi. Sulfonasi adalah suatu reaksi organik di mana suatu atom hidrogen pada hidrokarbon aromatik digantikan oleh suatu asam sulfonat SO3H dalam suatu substitusi elektrofilik aromatik. Dan yang keempat adalah reaksi nitrasi. Nitrasi merupakan reaksi terbentuknya senyawa nitro atau masuknya gugus nitro pada senyawa. Reaksi nitrasi dapat dilakukan pada beberapa jenis senyawa kimia, salah satunya adalah senyawa aromatik. Dan yang kelima adalah reaksi hidroksilasi. Hidroksilasi adalah proses kimia yang memasukkan gugus hidroksil min OH ke dalam senyawa organik. Dalam biokimia, reaksi hidroksilasi sering difasilitasi oleh enzim yang disebut hidroksilase. Hidroksilasi adalah langkah pertama dalam degradasi oksidatif senyawa organik di udara. Proses ini sangat penting dalam detoksifikasi karena hidroksilasi mengubah senyawa lipofilik menjadi produk yang dapat larut dalam air hidrofilik yang lebih mudah dihilangkan oleh ginjal atau liver dan diekskresikan. Selanjutnya adalah reaksi adisi benzena. Yang pertama adalah reaksi hidrogenasi. Benzena bereaksi secara adisi dengan hidrogen H2 membentuk sikloheksana. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Reaksi tidak melibatkan ikatan rangkap benzena tetapi radikal bebas. Dan yang kedua adalah reaksi klorinasi benzena. Benzena bereaksi dengan klorin Cl2 pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan cahaya kuat seperti UV. Ketiga, reaksi oksidasi benzena. Benzena teroksidasi oleh oksigen O2 melalui reaksi pembakaran. Reaksi ini menghasilkan karbon dengan kadar yang tinggi. Selanjutnya adalah reaksi penting turunan benzena. Yang pertama adalah reaksi oksidasi toluena. Sebagai senyawa aromatik, toluena akan lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Gugus metil dalam senyawa aromatik ini akan mudah teroksidasi menjadi gugus karboksil dengan keadaan agen oksidator kuat. Oksidasi toluena ini akan menjadi senyawa benzaldehida yang dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi asam benzoat. Salah satu agen oksidator yang biasa digunakan adalah kalium permanganat. Lalu yang kedua adalah reaksi benzaldehida. Benzaldehida dan benzil alkohol adalah anggota sederhana dari hidrokarbon aromatik 1 dan dianggap sebagai bahan awal utama di berbagai industri seperti farmasi, wewangian, sabun, bahan kimia, dan industri plastik. 3 produksi industri aldehida dan alkohol yang lebih aman masih merupakan tugas yang menantang. Lalu yang selanjutnya adalah
Reaksi oksidasi anilin. Anilin atau aminobenzena atau biasa dikenal dengan C6H5NH2 adalah turunan benzena yang memiliki sifat basa lemah, tidak berwarna, dan dapat berubah menjadi kuning, coklat, ataupun hitam jika terkena cahaya dan udara karena teroksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, anilin digunakan sebagai bahan dasar pembuatan warna dan obat-obatan, serta bahan peledak. Keempat adalah reaksi senyawa turunan benzena dengan gugus pengarah meta. Biasanya merupakan gugus dengan atom yang terhubung langsung ke cincin benzena, tidak memiliki PEB atau atomnya mempunyai keelektronegatifan lebih kecil dari atom yang diikatnya. Reaksi substitusi aromatik elektrofilik, nitrasi asam benzoat yang menghasilkan produk meta lebih dominan dibanding produk orto dan para. Pada reaksi ini yang dituliskan hanya produk dominan. 4. Reaksi senyawa turunan benzena dengan gugus pengarah orto dan para. Biasanya merupakan gugus dengan atom yang terikat langsung ke cincin benzena memiliki PEB atau atom yang terikat langsung ke cincin benzena mempunyai keelektronegatifan lebih besar dari atom yang diikatnya pada gugus tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan turunan benzena. Yang pertama itu pemanfaatan turunan benzena di dalam bidang industri. Yang pertama ada asam tereftalat yang digunakan sebagai bahan baku industri pembuatan dakron. Yang kedua, anilin digunakan sebagai bahan baku industri untuk pembuatan busa poliuretan dan bahan baku pewarna indigo. Yang ketiga, stirena digunakan untuk produksi plastik polistiren dan resin, dan juga stirena berfungsi sebagai perantara dalam sintesis senyawa yang digunakan untuk resin penukar ion. Berikut ini adalah contoh-contoh pemanfaatan turunan benzena dalam bidang industri, yaitu ada dakron, busa poliuretan, dan plastik polistiren. Selanjutnya pada bidang kesehatan, yang pertama aspirin, berfungsi sebagai obat demam dan anti peradangan seperti meringankan sakit gigi dan anti nyeri saat memar. Yang kedua, ada acetaminophen atau yang sering disebut paracetamol, berfungsi untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, pilek, dan demam. Paracetamol juga membantu mengurangi rasa sakit pada radang sendi ringan, tetapi tidak berpengaruh pada peradangan dan pembengkakan sendi yang mendasarinya. Yang ketiga ada amfetamin yang berfungsi untuk mengatasi attention deficit hyperactivity disorder atau yang biasa disebut ADHD. Selanjutnya ada pemanfaatan turunan benzena di bidang pertanian. DDT atau dikloro-diphenyl trichloroethane adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai insektisida pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Zat ini sangat efektif dalam membunuh serangga, terutama nyamuk Anopheles yang menjadi vektor penyakit malaria. Dalam sejarah penggunaannya, DDT telah membantu mengurai angka kematian akibat malaria secara signifikan. Contohnya di bawah ini, yaitu ada struktur DDT dan DDT insektisida. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang benzena dan turunannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.